Terima kasih Smart Viewers, Anda tentunya masih setia bersama kami dalam acara Good Talk dan kita masih akan langsung berbincang-bincang dengan narasumber kita pada hari ini. Bang Angga, nah kalau bersepeda berkelompok atau peloton nih, formasi idealnya seperti apa sih Bang? Eee, Tergantung kebutuhan, balik lagi. Oke, Kalau misalnya single file atau berbaris jadi satu tuh sebenarnya, untuk high speed, kecepatan tinggi. Biasanya, 4, 5, sampai sampai 6 orang gitu. Tapi kalau misalnya berpeloton dengan 2 baris, sebenarnya itu untuk saving energi kita, gitu. Jadi, makin berada di barisan tengah sampai ke belakang, dia punya effort yang lebih kecil untuk bisa mengayuh dengan kecepatan yang tinggi. Jadi balik lagi tergantung kebutuhan atau biasanya menu latihannya seperti apa gitu. oke. Tapi kalau untuk di jalan protokol sendiri, idealnya formasinya yang mana nih Bang? Sebenarnya dengan kondisi seperti sekarang single file sih ada dengan satu apa namanya satu garis ke belakang gitu. Oke, Karena kayak tadi sempat saya ceritain juga, makin pagi sebenarnya jalanan makin ramai kan. Kalau misalnya kita dengan peloton dua baris, bukan dua baris mungkin ya, ya peloton berdua belakangnya rame itu juga kan kadang mungkin bisa mengganggu pengguna jalan yang lain gitu. Mungkin jumlahnya juga bisa dikurang atau dibagi jadi beberapa grup. oke. Oke, tapi kalau kita ngelihat nih beberapa kasus lalu yang juga sempat ramai dan juga viral ya, di Hmm. luar dari salah atau benarnya yang mana, pihak mana yang salah atau yang benar, kalau dari Bang Angga sendiri melihat, kasus yang kemarin sempat viral itu bagaimana Bang, lihat ya Bang? Eh, Sayang aja sih sebenarnya kalau misalnya terlalu dibesar-besarkan mungkin ya Mhm mhm. gitu. Itu sering terjadi sih sebenarnya di hari-hari biasa mungkin. Mhm mhm. Apa namanya, kasus-kasus seperti itu. Cuman karena dibuat jadi viral, akhirnya banyak orang yang nggak tahu atau bukan pengguna jalan di jalan itu, jadi akhirnya bikin perlakuan yang sama kepada pesepeda di beberapa daerah lainnya gitu. Dengar juga dari teman-teman di daerah lain ada juga kejadian-kejadian kayak gitu. Oh, oke oke oke. Tapi saat berpeloton sendiri nih kalau, dari Hmm. Bang Angga, bagaimana standar dalam penggunaan kode dalam, berkomunikasi antara, yang satu dengan yang lainnya Bang? Saya rasa sebenarnya sama-sama aja ya antara antara, teman-teman yang lain dalam berpeloton gitu. Maksudnya tanda untuk berhenti, tanda untuk belok kiri, belok kanan, tapi tanpa diberi tanda pun sebenarnya mereka udah tahu karena rute yang dilalui itu rute yang biasalah, mereka sudah terbiasa dengan rute itu. Paling, hand signal lainnya adalah saat ngasih tahu ada lubang di jalan, ada pengguna jalan lain mau lewat gitu. Tapi saya rasa semua hampir hampir semuanya sama. Oke. Tapi yang jadi penasaran sebenarnya ini jadi penasaran sih sebenarnya. Kenapa sih kalau kita bersepeda itu harus menggunakan pakaian yang ketat gitu kan? Biasanya kalau orang bersepeda nih punya ciri khas sendiri ini gitu harus pakaiannya, ketat gitu. Ada emang itu trennya seperti itu atau emang ada, apa ya, khususnya gitu? Nah, sebenarnya bukan tren sih. Heeh, Dulu juga saya awalnya cuma pakai t-shirt kayak t-shirt lari gitu ya. heeh heeh heeh. Sebelum akhirnya beralih ke bib dan jersey gitu. Sampai ada teman-teman yang udah duluan, lo pasti akan bib dan jersey pada waktunya. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya bukan tren sih. Akhirnya ngerasain sendiri nih saat nyobain pakai bib, saya Mhm. nyobain pakai jersey, lebih ke efisiensi sih sebenarnya. Oh, Karena oke. kan kita berolahraga memang sebaiknya pakai pakaian yang bisa menunjang kita untuk berolahraga gitu. Nggak mungkin misalnya pakai lagi mau sepedahan untuk workout tapi pakai kaos biasa gitu, pakai Oh, celana biasa. oke. Pasti kan akan ada gesekan ke bagian-bagian tubuh tertentu, terus kemudian eh, melawan angin misalnya kayak Oke. gitu-gitu. Dan setelah nyobain pakai si baju ketat itu, sebutan baju ketat itu, akhirnya ya terasa juga sih perbedaannya gitu. Iya. Jadi emang emang ada, ininya ya, Ada apa sih, fungsinya, ada fungsinya ya, ada bukan cuma fungsinya. sekedar tren ya. Karena ini juga Iya. sempat menjadi, pertanyaan dan juga sempat menjadi meme atau viral juga waktu itu gitu. Kenapa, pesepeda itu harus pakai baju ketat. Nah, tadi udah ada jawabannya dari Bang Angga ya, Bang, ya? Iya, dan sekarang jadi tren juga sih akhirnya banyak banyak bermunculan, brand-brand lokal juga Oke yang udah lama sekarang nongol lagi, terus banyak brand-brand baru dan yang surprisingly-nya, eee, bagus-bagus kualitasnya. oke. Jadi kita juga sebenarnya bisa mensupport produk-produk lokal juga. Yes, benar, malah bisa membuka peluang juga buat yang lain ya, Bang, ya?
Selain Iya, buat diri kita sehat, buat diri kita juga nyaman sama teman-teman, buat dan cuan juga juga. peluang buat yang lain ya. Iya. Oke, tapi Mas biasanya nih kita balik lagi nih ke Platon ini tadi ini ya random aja Iya. nih. Kalau kita balik lagi nih ke Platon nih, biasanya nih Bang, kalau biasanya misalnya lagi sendiri gitu kan, Hmm. bersepeda terus ketemu sama Platon yang lain, kita boleh gak sih ikut nimbrung aja gitu bareng gitu, ikut dalam Nebeng ya, barisan gitu. Boleh gak sih? nebeng ya. Iya, Sebenarnya nebeng. sih balik lagi saat berpeloton kita harus yakin dan percaya sama orang yang ada di depan kita Oh, oke. gitu. Eh, karena kalau misalnya kita nggak kenal dan kita nggak tahu siapa yang ada di depan kita, itu justru bisa jadi salah satu pemicu bahaya tuh. Kita nggak tahu gimana riding style-nya dia, kita nggak tahu Oke. gimana cara ngeremnya dia gitu. Jadi untuk kalau tiba-tiba nebeng peloton orang yang tidak kita kenal, Mm-mm. itu bisa menimbulkan bahaya sebenarnya. Jadi pesan-pesan juga buat pesepeda lain, sebaiknya hati-hati. Jadi sebenarnya mungkin kalau boleh ngebantu jawab, bukannya nggak boleh, karena lo nggak bisa bahaya nih nanti kalau nimbrung tapi nggak tahu kecepatannya berapa, riding style seperti apa gitu. Nah, gue juga sering sih nebeng kalau kenal. Jadi Oke. pas udah lagi ride sendiri, Hmm. disalip peloton teman-teman, dipanggil, ayo bareng, nah baru bisa join tuh. Tapi kalau misalnya enggak, better jangan. Oh, oke. Jadi lebih baik jangan ya, jangan Ya tiba-tiba itu langsung nebeng gitu ya. salah satu etika juga mungkin ya Oh, oke, oke, dalam oke. dalam bersepeda. Gitu. Oh, oke. Jadi itu merupakan salah satu etikanya ya. Mm-mm. Nah, sebenarnya sebagai sesama pengguna jalan protokol mobil, sepeda motor, dan juga sepeda, harus saling menghormati satu sama lainnya. Tapi harapan Betul. tentu tidak seindah kenyataan ya kan. Betul. Apakah Bang Angga juga optimis dalam beberapa tahun ke depan akan terwujud keharmonisan tersebut? Optimis banget, optimis banget. Ya tinggal masalah waktu dan gimana kita men-treat berita-berita itu sih sebenarnya. Itu karena Oke, kalau misalnya sebenarnya di jalan tadinya aman-aman aja karena ada berita-berita miring yang bikin apalah di sosial media, akhirnya kan orang bikin sesuatu gitu. Sebenarnya kalau nggak sebelum ada kayak gitu, itu aman-aman aja. Jadi optimis sih. Itu walaupun mungkin butuh waktu sedikit lebih lama misalnya untuk mengedukasi para pengguna jalan yang lain juga, termasuk para pesepeda juga ya. mhm. Oke, tapi sebenarnya juga nggak ada aturan ya Bang ya kalau untuk misalnya sepedanya road bike khusus sama sepeda-sepeda road bike, oh sepeda seli khusus sepeda-sepeda seli gitu nggak ada ya? Gabung mah gabung aja ya Bang ya? Kalau untuk main sih iya ya, kayaknya bareng-bareng aja deh. Cuman kalau untuk berpeloton tadi eh, memang nggak bisa digabungin sih karena riding style-nya pasti beda. Terus Oke, oke. kemudian kecepatan tiap masing-masing grup atau komunitas yang sedang berpeloton juga pasti masing-masing beda gitu. Walaupun mungkin ada beberapa teman-teman komunitas atau klub lain yang terbuka untuk umum. Jadi Mhm. mereka biasanya suka janjian jam berapa, start di mana, finish di mana. Itu memperbolehkan teman-teman yang lain yang individual untuk ikut serta gitu. Tapi kalau Oke. untuk dengan kecepatan tertentu memang agak riskan dan bahaya kalau misalnya jenis sepeda yang berbeda digabungin. Oh, oke, oke. Jadi bukan bermaksud untuk mengkotak-kotakan Iya, jenis sepeda ya, tapi bukan, balik lagi bukan. kebutuhannya juga berbeda-beda ya pasti Betul, ya? betul. Oke, karena Kebiasaannya pun berbeda-beda. Gitu. Karena oh, di antara sekian banyak teman-teman yang bersepeda menggunakan road bike, track bike, hmm, atau fixed gear, mereka juga pada punya folding bike kok. Gitu. oke. Mereka juga pada main MTB juga. Hmm, Gitu. hmm. Tapi ya di tempatnya. Oh, Gitu. oke. Jadi emang harus sesuai porsinya masing-masing ya? Jadi Ya, bukan bermaksud untuk mengkotak-kotakan ya sebenarnya ya? benar, benar. Tapi kalau pas sudah finish, pasti pada ngumpul bareng juga. Ada yang lagi Iya, iya benar. naik folding bike, gitu. Mereka Oke. nyusulin. Apa, gitu. Oke. Nah, tapi kalau Bang Angga sendiri nih ada gak sih pengalaman yang unforgettable banget gitu atau momen-momen yang nggak bisa dilupakan saat bersepeda gitu sama teman-teman atau ketika berpeloton gitu? Kalau ketika berpeloton merupakan kebanggaan tersendiri buat diri sendiri sih sebenarnya Oh gue iya, bisa iya, iya. barengin teman-teman road bike di speed yang cukup tinggi buat gue itu cukup tinggi ya. Artinya mereka punya pilihan gear yang banyak sementara gue cuma satu nih. Gitu. Itu masih bisa ya, itu pengalaman seru. Terus yang seru lainnya lagi nanjak di Sentul ke kilometer 0 naik si track bike atau fixed gear itu. Sama apa lagi? Banyak sih. Jalan jauh juga
Mhm. Ikut Audax Run Indonesia 200 kilo di Yogyakarta, kemudian di Jakarta. Jadi sebenarnya banyak sih gitu, yang Tap seru-seru. tapi pernah berpeloton atau bersepeda di luar kota gitu, Bang? Touring gitu kemana Jogja, gitu? di Jogja. Oh, Jogja di Jogja. tempat yang seru dan pengen lagi sih balik ke sana. Waktu itu sampai berapa Nagih kali? nagih. Nagih sampai 3 kali gitu balik ke Jogja untuk sepedaan, cuma buat sepedaan di sana. Berapa kilo, Jogja Bang, sih waktu itu, Bang? rata-rata sih paling sehari 70 sampai 100 kilo gitu. Tapi Wah, waktu itu yang paling panjang 200 ya. Gitu. mhm. View-nya beda sama di Jakarta. Oke. Nah, ini nih, Bang, kalau misalnya nih kita ketika bersepeda nih gitu, ada nggak sih cara, mengedukasinya bagaimana sih ketika kita bersepeda atau untuk pertolongan pertamanya ketika kita mungkin sesak napas atau misalnya jatuh atau seperti apa gitu, Bang? Oke, kalau untuk hal itu sebenarnya paling penting balik lagi sini gadgetnya pesepeda ya. Ada cyclocomputer, itu di situ bisa tahu speed, bisa tahu cadence, bisa tahu juga heart rate, detak jantung menggunakan heart rate sensor atau monitor gitu. Jadi kalau misalnya bisa pakai alat itu, better pakai alat itu. Jadi kita tahu nih, kadang kan yang sering terjadi adalah kita lagi asik sepedahan, kayaknya nggak ada apa-apa, cuma tiba-tiba collapse, jatuh Hmm, karena blackout, terus kemudian ada oke. yang serangan jantung juga karena dia nggak tahu limitnya diri dia Hmm, sampai sejauh apa. Tapi saat kita punya heart rate sensor dan monitoring itu, kita jadi bisa tahu, oh sebenarnya maksimum heart rate kita tuh berapa sih? Kita bisa oh, set maksimumnya di situ. Jadi bisa aja, gue juga ngerasain kok, kayaknya bersepeda aman-aman aja, ternyata heart rate udah mentok tuh, udah mhm, bunyi gitu. Oh ternyata limitnya segini nih, nggak bisa di push walaupun sebenarnya baik-baik aja. Jadi pertolongan pertama justru jangan setelah kejadian, sebelum oke terjadi, yaitu pakai si oke. heart rate sensor atau monitor itu tadi. Itu saat udah terjadi, amit-amit ada apa-apa di jalan, sebenarnya pertolongan pertama nggak kayak di luar negeri nih. Orang dari Oke. kecil udah tahu gimana caranya pertolongan pertama seperti apa, tapi di sini di kita mungkin orang lebih panik dan lebih Oh, sering iya malah di iya. fotonya atau di videoin dulu gitu. Iya iya iya. Ya sebisa mungkin pelajarin pertolongan pertama seperti apa, tapi daripada kita membahayakan, misal memberikan nafas buatan atau pacu Oke jantung dan segala macam, better tahu nomor telepon darurat gitu. Jadi oke. Itu penting ya pertolongan sebenarnya ya? paling penting itu. Gue juga baru beberapa bulan belakangan ini akhirnya nyatetin nomor-nomor darurat tuh apa aja sih gitu, supaya saat terjadi apa-apa kita nggak panik gitu. Yang penting juga jangan panik sih saat Oh, kalau oke. udah terjadi. Oh, oke. Tapi kalau Bang Angga sendiri nih, kan sebenarnya kalau dari pengetahuannya juga udah cukup gitu kan, udah juga punya pengalaman yang banyak gitu karena hampir setiap hari gitu bersepeda gitu. Pernah ngerasa bosan nggak sih, Bang? Pernah banget. Bosen nih sepedaan, udah nggak mau sepedaan lagi gitu, pernah nggak? Pernah banget, tapi belum sampai nggak mau sepedahan lagi Oh, sih. oke oke. Akhirnya ada temen yang ngajakin, lo mesti cross training Oke. gitu. Tadinya nggak pengen nyobain lari karena lari capek kan yang lihat kayak gitu, tapi begitu sepedaan terus, Hmm, wah bener nih, bosan juga sepedaan, ngapain ya, akhirnya nyobain lari gitu. Jadi bisa diselang-seling sih antara lari dan bersepeda gitu, supaya nggak bosan. Atau beberapa teman-teman yang lain malah eh, ada yang golf, ada yang renang gitu, supaya nggak bosan. keren. Olahraganya sekarang macam-macam lagi ya. Kalau Macam-macam. tadi dibilangin golf gitu kan udah mulai jadi tren Ngetren lagi nih gitu. sekarang. Yang belum kayaknya badminton deh sama tenis meja. Oh iya, Sama yang boleh main tuh. main badminton gitu seru. Diviralin dulu baru biar biar tren. Nah, Iya. tapi kalau misalnya nih, Bang Angga nih melihat secara keseluruhan nih, dari fasilitas yang disiapkan pemerintah, juga menjadi, tren atau gaya hidup, anak muda zaman sekarang gitu. Nah, secara keseluruhan atau secara general nih, Bang Angga nih melihat, pesepeda di Indonesia ini seperti apa sih kalau boleh disimpulkan dari Bang Angga? Hmm, seperti apa? Sebenarnya udah pinter-pinter sih pesepeda kita. Eh, iya, maksudnya apalagi beli beli sepeda mahal kan itu invest ya. Iya. Terus investasi gitu, maksudnya tanpa research yang baik kan nggak mungkin kita Mhm ngeluarin mhm. duit cukup banyak hanya untuk beli sepeda. Dia sebenarnya kan mereka udah pintar dan udah tahu harus harus ngapain gitu. Buat
buat pesepeda yang sudah bersepeda jauh lebih lama juga, mereka juga pasti punya pengalaman yang jauh lebih banyak. Mereka tahu di jalan seperti apa gitu, yang tadinya biasanya fine-fine aja, nggak ada masalah. Harusnya sepeda kita pinter-pinter kok. Iya. Hmm. Oke. Nah, yang untuk yang terakhir nih, ada pesan-pesan khusus nggak atau ada catatan khusus nggak sih buat para pesepeda yang awal yang mungkin sekarang baru mulai mau bersepeda gitu, Oke, yang perlu diperhatikan? yang perlu diperhatiin yang paling pertama, itu tadi pastikan semua udah pinter, mereka bisa research dulu, bisa Google dulu kalau mau bersepeda seperti apa sih. Cuman yang paling penting jaga diri sendiri, hati-hati di jalan. Ya ada yang bersepeda untuk berkegiatan, ada yang bersepeda untuk berolahraga. Jangan diforsir juga sebenarnya. Ikut pelajarin batasan-batasannya, gue juga pelajarin itu pada akhirnya setelah tadinya memforsir. Terus kemudian apalagi ya, cek sepeda secara berkala sih, jangan sampai pas sepedanya mau dipakai justru bannya kempes atau rantainya karatan gitu. Yang paling penting ride safe and have fun. Udah itu aja. Oke nih Bang Angga, terima kasih banyak nih Bang Angga atas Sama-sama. waktunya nih. Nggak kerasa nih Terima udah kasih 1 banyak. jam kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih atas waktunya dan sharing juga ya. Ternyata Yes. kita bersepeda juga di jalanan nih, kita juga harus tahu nih gitu, sepeda mana yang tepat kita untuk pakai di jalanan. Terus juga jangan lupa untuk melakukan protokol kesehatan yang ada ya Bang ya. Betul, betul. Gitu, dan tetap harus mempunyai etika saat kita melakukan atau bersepeda di jalan ya, supaya tidak mengganggu orang lain juga yang menggunakan sepedanya. Oke, terima kasih Bang Angga atas Terima kasih waktunya. banyak. Sampai Sehat jumpa selalu, lagi. sukses selalu buat komunitasnya juga. Sehat-sehat selalu ya Mas. Thank you. Oke, pamit ya Mas ya. Nah, so viewers, akhir kata Satria Saprandawa beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Good Talk selanjutnya.